Oke, Wak, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Kevin. Halo Mas Kevin. Nah, jadi Wak, ceritanya waktu itu Kevin ini baru aja lulus SMA dan dia lagi ngelamar kerja di sebuah pabrik plastik, Wak. Pabrik plastik ini khusus memproduksi botol-botol kemasan untuk produk kosmetik dan juga perawatan pribadi. Jadi kayak macam botol skincare, botol sampo, botol sabun dan lain sebagainya. Setelah masukin lamaran, Halo semuanya, selamat datang kembali di Hanel Jerangkong. Hanel yang mencoba mengungkap kemungkinan kebohongan di balik konten-konten viral misteri yang sering dibungkus seolah-olah fakta, padahal bisa jadi hanya demi kepentingan konten semata. Sebelum mulai, saya minta maaf ya kalau cara bicara bahasa Indonesia saya masih kurang enak didengar. Saya orang Indonesia asli kelahiran Tiongkok, jadi kadang masih agak sulit menyusun kalimat dengan lancar. Tapi saya akan tetap berusaha menyampaikan pendapat saya sejelas mungkin. Di video kali ini kita akan membahas cerita dari Wawa tentang pengalaman Kevin saat bekerja di pabrik plastik yang katanya penuh kejadian misterius dan penampakan. Tapi dari awal saja saya sudah menemukan beberapa hal yang bikin saya penasaran sekaligus cukup ragu. Kenapa suasana sepi dan gelap langsung diarahkan menjadi kesan mistis? Kenapa kejadian-kejadian yang diceritakan semuanya baru disimpulkan setelah suasana dibangun lebih dulu? Dan apakah semua yang dianggap janggal memang benar tidak punya penjelasan lain? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Besoknya Kevin langsung dipanggil untuk interview sekaligus juga dijelaskan soal sistem kerja di pabrik itu. Sedikit informasi aja, pabrik ini nih Wak menerapkan beberapa aturan untuk karyawan baru. Pertama, semua karyawan baru harus menjalani masa probation atau masa percobaan selama 2 bulan sebelum akhirnya nanti bisa tanda tangan kontrak sebagai karyawan tetap. Terus yang kedua, di minggu-minggu pertama Wak, semua karyawan baru diwajibkan masuk kerja pagi dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Terus yang ketiga, semua karyawan juga wajib menyimpan HP di locker sebelum nanti masuk ke area kerja. Itulah kurang lebih aturan-aturannya dan lain-lain. Ini 3 itu aja yang kusebutkan di depan ya, karena ini yang berkaitan. Nah, nanti kalau misalnya lolos masa probation, Wak, mereka akan jadi karyawan tetap yang jam kerjanya baru dibagi 3 shift. Ada shift pagi yang tadi jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Shift siang mulai dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Dan shift malam mulai dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Tapi ada pengecualian untuk operator giling, Wak, yang cuma ada 2 jam kerja aja, shift pagi sama shift siang, shift malamnya nggak ada ya untuk operator giling. Dah tuh, proses interview pun selesai. Beberapa hari kemudian Kevin mendapatkan kabar kalau dia lolos dan dia diterima kerja sebagai operator giling. Nah, operator giling ini Wak nantinya bertugas untuk menghancurkan botol-botol reject yang memang tidak lolos quality control atau ya produk-produk cacat itulah dihancurin sama si operator giling. Nah, nggak lama setelah dapat kabar diterima ini, Kevin langsung diminta datang lagi ke pabrik pada hari itu untuk ngambil seragam dan dijadwalkan mulai kerja besok langsung di shift pagi, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Ingat, operator giling cuma ada 2 shift, pagi sama siang. Dia dapat yang pagi. Aku excited kali waktu pertama kali dapat kerja itu, karena proses rekrutmennya juga lumayan cepat ya kan. Kevin bertekad dia akan menjalankan masa probation sebaik mungkin supaya aku bisa lulus probation, katanya. Dah. Keesokan harinya Kevin sampai di pabrik sekitar jam 5:30 pagi, Wak. Nyampe di sana, Kevin langsung ditemanin sama satpam ke tempat giling yang letaknya ada di lantai 2 paling ujung. Kevin naik lah ya kan dari tangga di luar gedung. Nah, setelah sampai di lantai 2, nggak langsung nyampe, Wak. Kevin harus ngelewatin lorong dulu yang berisi box-box kardus yang tertata rapi di sebelah kirinya, dan di sebelah kanannya itu ada macam pagar teralis besi itulah, panjang gitu. Nah, dari jalan lantai 2 ini Kevin bisa melihat langsung ke arah gudang yang ada di lantai bawah yang juga dipenuhi sama rak-rak tinggi menjulang dan beberapa pekerja yang lagi beraktivitas di sana, bisa ngelihat dari lantai 2. Nah, sampailah di ujung jalan lantai 2 itu, di sebelah kirinya Kevin ngelihat ada ruangan yang dinding dan pintunya terbuat dari kaca transparan, Wak. Itulah ruang gilingnya, tempat kerjanya si Kevin. Dilihat dari luar, di dalam ruang penggiling itu ada 2 mesin penggiling plastik besar, terus ada 1 meja sama 1 kursi panjang
panjang, Nat. Terus di depan ruangan itu persis, di tempat si Kevin ini berdiri, ada rupanya tangga yang menuju ke gudang lantai bawah. Cuman kalau misalnya mau masuk dari pintu depan, memang harus lewat yang pintu ini, nggak bisa lewat dari sini. Nah terus di situ Pak Satpam bilang, Nat, saya antar sampai sini aja ya Mas, saya mau balik ke pos lagi gitu. Oh iya Pak, makasih ya. Dah pergilah Satpam ini. Ya, sepi Nat di atas tuh, sepi. Selepas Satpam tuh pergi, suasana lantai 2 sesepi itu. Dari tadi pun, dari depan pun aku nggak ngeliat ada orang lain di sepanjang jalan, nggak ada. Pas aku nengok juga ke dalam ruang giling tuh, ruang gilingnya kosong, jadi nggak ada orang sama sekali, Wak. Si Kevin masih di luar kan, Wak, dia belum berani masuk. Akhirnya dia mikir, apa aku berangkat ke pagian ya, maka yang lain belum datang, masih 5:30 memang. Nah, akhirnya Kevin memutuskan untuk nunggu di luar pintu giling sambil bersandar di pagar teralis besi dan menatap lurus ke ruangan itu. Kan transparan kan ruangan itu. Karena dia nggak dibolehin bawa HP, Kevin coba bengong aja lah di situ sambil nunggu karyawan operator giling yang lain datang. Ada mungkin 20 menitan tuh ku tunggu, nggak ada yang datang-datang ke atas. Makin lama kok suasana di lantai 2 nih kok makin bikin aku nggak nyaman ya. Nggak enak lah, nggak pegang HP, 20 menit tunggu bengok di situ ya kan. Akhirnya karena bingung harus ngapain dan harus nunggu sampai kapan, Kevin kepikiran untuk turun dulu ke gudang bawah di dekat depan tangga dia ini. Dia mau nanya ke karyawan yang ada di sana, pasti udah ada yang datang juga, cuman aku nggak ngeh. Udahlah turun aja lah aku gitu kan, nyari orang. Nah sebelum dia turun, Kevin sempat noleh lagi ke ruang giling. Pas aku nengok di sana, kaget aku, Nat. Di situ ada bapak-bapak pakai seragam pabrik. Dia lagi duduk di kursi panjang tuh, duduk. Dia nengok gitu ke arahku, Nat. Gitu. Sejak kapan bapak tuh di situ? Perasaan dari tadi kosong lah, nggak ada orang di sini. Lewat mana bapak tuh? Tadi juga nggak ada yang lewat tangga sini. Harusnya kan kedengeran kalau orang lewat kan, Wak. Bingung Kevin di situ, Wak. Jelas-jelas ruangan itu tuh tadi kosong. Kok bisa ada bapak-bapak tuh masuk? Harusnya siapapun Nat yang masuk ruangan itu pasti aku sadar. Aku nggak lagi megang HP, aku terbengok aja gini tengah-nganga. Nggak ada, harusnya aku sadar. Ini nggak ada sama sekali orang yang lewat, tapi bapak tuh ada di dalam. Masih positive thinking aku di situ. Mungkin memang bapak tuh dari tadi udah ada di sana, cuman aku nggak ngeh, ya kan? Akhirnya Kevin waktu nengok itu ngangguk dia. Pagi Pak, katanya kan. Diam bapak tuh, dilihatnya tuh. Nah, pandangin aja aku terus, nggak kedengeran kali ya. Pagi Pak, aku gituin. Diam dia tetap. Terus nggak lama, ada suara di bawah. Woi, gitu. Waktu ku tengok dekat tangga, ada mas-mas Nat lagi jalan ke atas, mendekat ke arah aku. Dia bilang, orang baru ya Mas, katanya. Oh iya Bang, katanya. Saya Seno, operator giling juga, katanya. Oh, saya Kevin Bang, salam kenal ya, semoga betah kerja di sini. Bang Seno ini udah kelihatan kali usianya jauh di atas aku, Nat, dan dia rupanya juga udah lama kerja di sana. Akhirnya dia bawa lah aku, mau ngajak masuk ke ruang giling. Nah, pas masuk ke dalam, yang aku pertama kali lakukan adalah ya nyari bapak-bapak itu tadi. Masuk aku kan. Setelah aku lihat ke semua arah, nggak ada bapak tuh. Nggak ada, bingung lah aku, Nat. Pergi kemana bapak tuh? Ruangan itu tuh cuman punya satu pintu akses, pintu yang ku lewatin tuh lah. Kok bisa aku nggak sadar waktu bapak tuh keluar, kalau emang dia keluar? Hingga menit ke-7 ini saya masih belum yakin apa yang disampaikan dalam cerita. Alasan pertama, sampai bagian ini saya merasa belum ada kejadian yang benar-benar menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara normal. Yang ada justru baru pembangunan suasana, tempat sepi, pencahayaan terbatas, area kerja besar, dan narasi yang dari awal sudah diarahkan ke rasa takut. Lalu ada bagian pembuka yang langsung menyebut muncul sosok misterius, suara aneh, dan penampakan. Tapi ketika masuk ke cerita detailnya, yang kita lihat baru proses Kevin masuk kerja, aturan pabrik, sistem shift, dan gambaran lokasi kerja. Belum ada bukti atau peristiwa yang cukup kuat untuk mendukung klaim awal. Saya juga memperhatikan bagaimana suasana pabrik digambarkan seperti sengaja dibuat semakin menyeramkan, sepi, lorong panjang, gudang, sedikit pekerja. Padahal untuk area produksi dan gudang, kondisi seperti itu bisa saja normal tergantung operasional dan pembagian shift. Yang juga menarik, larangan membawa HP dan lokasi kerja yang jauh dari keramaian justru membuat orang lebih banyak mengamati lingkungan dan lebih mudah merasa tidak nyaman.
kondisi seperti ini sering membuat persepsi terhadap tempat menjadi lebih berlebihan. Jadi sampai titik ini, saya belum melihat alasan yang cukup untuk langsung percaya bahwa ada unsur mistis. Untuk sementara saya masih menganggap cerita ini baru membangun atmosfer, belum menyajikan sesuatu yang benar-benar sulit dijelaskan. Mari kita lanjutkan menonton videonya. Ya, sudah kita saksikan ceritanya hingga usai. Sangat menarik dan ada loh yang keluar gitu. Oke, mungkin pas lewat akunya nggak ngeh. Atau mungkin tadi waktu aku kenalan bentar sama si Abang Seno, dia keluar, jadi aku nggak ngeh. Cepat kali ngilah kayak si bapak ini, pikirku. Masih positif, dan dah. Lanjutlah. Jam kerja pun dimulai, Wak. Kevin pun mulai di briefing lah sama Bang Seno tentang cara kerja dan SOP yang ada di sana. Mulai dari cara nyalain sama matiin mesin giling, cara mesin itu bekerja kayak gimana, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan biar safety, dan pemakaian penutup telinga kedap suara supaya telinga tuh nggak sakit, karena suara mesin tuh keras sekali. Jadi selama kerja di sana tuh para pekerja tuh nggak ada yang bisa ngobrol karena saking kencangnya, saking bisingnya suara mesin. Dah, setelah di briefing, Kevin pun langsung disuruh mulai masukin botol-botol plastik yang reject itu ke dalam mesin penggiling. Nah, gini caranya, Dek, gini, diajarin sama Bang Seno kan. Nah, pas lagi kerja ini, sekitar jam 8 pagi, Kevin lihat ada satu bapak-bapak, Wak, masuk lagi nih ke ruangan. Awalnya Kevin pikir itu bapak-bapak yang dia tengok pertama tadi. Tapi rupanya salah, bukan itu orangnya, Nat. Bapak-bapak tuh nyamperin aku, terus dia kayak ngasih isyarat buat matiin mesin. Setelah mesin tuh kumatikan, si bapak itu ngomong, "Anak baru kamu ya? Kevin, kenalin, saya Joko, saya supervisor operator giling. Semoga betah ya kerja di sini." Oh iya Pak Joko, saya Kevin gitu kan. "Oke, dilanjut kerjanya, hati-hati." Dah, lanjut lagi, Nat. Berarti di ruangan itu sekarang ada 3 orang, ada aku, ada Bang Seno, sama ada Pak Joko, kata si Kevin kan. Lanjutlah kerja lagi aku. Pokoknya aku fokus sekali lah di hari pertama itu. Beberapa jam kemudian, sekitar jam 12 siang, Bang Seno nepuk lengan aku. Dia ngasih isyarat, udah masuk jam istirahat nih, Wak, gitu kan. Dah, Kevin langsung matikan mesin. Dia jalanlah ke arah pintu keluar kan, mau istirahat. Barengan sama Bang Seno. Nah, pas suara mesin tuh udah berhenti total, suasana ruangan tuh kembali sepi lagi, Nat. Dan di sini aku baru ngeh kalau di ruangan itu nggak ada orang lain selain aku sama Bang Seno. Bapak-bapak Pak Joko tadi yang masuk ke ruangan tuh juga udah nggak ada. Nanyalah si Kevin, sepi kali Bang. Aku nggak ngeh, karena kan aku fokus kerja kan. Nggak ngeh nih siapa, ada berapa orang dalam ruangan tuh. Ruangan tuh besar, Nat. "Bang, yang lain mana? Nggak ada yang datang kah?" katanya. Bang Seno cuma bilang, bagian operator giling tuh memang nggak banyak orangnya, Dek. Satu shift cuma dijaga 2 orang. Tapi kalau misalnya pagi memang ketambahan Pak Joko. Pun dia lebih sering di bawah. Dan biasanya Pak Joko jam 5 sore udah pulang. Sisanya di bawah semua. Di bagian gudang sama produksi. Jadi di atas nih, di ruang giling nih, cuma kita berdua aja. Kata dia, agak kaget aku di situ, Nat. Masa ya ruangan sebesar itu cuman diisi 3 orang sama Pak Joko. Pun Pak Joko juga nggak full ada di atas. Cuma berdua. Nah, barulah di sini aku keingat lagi sama bapak-bapak yang aku tengok tadi pagi. Akhirnya aku tanyalah sama Bang Seno. Tapi ada karyawan lain yang sering naik ke atas kan, Bang? Soalnya tadi pagi aku lihat ada bapak-bapak duduk di kursi sini. Dia nunjuklah kursi yang ada dalam ruangan itu kan. Waktu denger itu, si Bang Seno bilang, "Oh, itu orang gudang tuh kayak Evin," katanya. Dah, denger itu lega lah aku, Nat. Berarti aku nggak salah lihat. Ternyata memang aku tengok itu orang ya kan. Yuk makan, kata Bang Seno. Pigilah mereka makan siang. Long story short, nggak kerasa udah 1 minggu, Nat, aku kerja di pabrik itu. Di sini Kevin sudah mulai merasa sedikit tertekan karena dia dikejar target dan dipaksa lembur. Tapi waktu itu Kevin belum ngerasain ada hal-hal lain yang ngeganggu, Wak. Cuman dia agak tertekan aja. Sampailah pada suatu hari, shift kerja Kevin diganti ke shift siang. Yang berarti dia harus masuk jam 2 siang, balik jam 10 malam. Disinilah Kevin baru diganggu, baru ngerasa ada yang nggak beres sama pabrik ini. Jadi waktu udah mulai masuk shift siang ini, jam istirahat Kevin pasti juga berubah. Yang pertama ya, kalau shift pagi istirahat jam 12 siang, kalau shift siang istirahatnya jam 6 sore. Dekat-dekat maghrib lah. Seperti biasa waktu istirahat, Bang Seno yang akan nepuk lengannya si Kevin, ngajak si Kevin buat makan. Nah, karena itu tuh hari pertama dia shift siang, jadi waktu dia matiin mesin itu, di situ suasana ruangan langsung berubah jauh lebih
sepi dan lebih seram. Posisinya tuh jam 6 sore, Wak. Udah maghrib, itu matahari udah mulai mau terbenam ya kan. Ditambah penerangan di sana juga terbatas. Lampu yang terpasang tuh di lantai 2 itu cuman ada di dalam ruangan itu aja, ruangan giling transparan itu aja. Dan di dekat mesin penggiling sama jalan menuju ke pintu keluar. Cuman itu aja, itu sisanya gelap total. Dah, di sisi kanan dan kiri jalan keluar yang sama satpam tadi itu juga gelap kali. Waktu jalan di sana waktu istirahat tuh merinding aku dibuatnya. Merinding, semerinding itu. Udah agak gelisah si Kevin ini kan. Soalnya dia tuh ngerasa waktu jalan itu aku ngerasa kayak banyak yang lagi ngeliatin kami, kayak gelisah gitu. Terus nggak lama, pas lagi gelisah-gelisahnya ini ada dengar suara dari arah tumpukan-tumpukan box di kiri jalannya dia itu, kayak lorong itu. Suaranya makin lama makin keras, terus makin sering. Bang, suara apa tuh? Bang Seno senyum aja. Gitu. Di situ aku nggak bisa itu, takut, memang takut. Aku setakut itu, aku orangnya penakut, kata si Kevin. Takut aku. Dia kayak pengen cepat-cepat sampai ke kantin kan. Tapi entah apa tuh, itu jalan ke arah pintu keluar pabrik itu kok rasa macam lama kali, kayak makin kami mendekat makin jauh pintu tuh kurasa. Terus takutan gitu kan. Akhirnya lari si Kevin, dia tinggalnya Bang Seno. Bang, aku duluan ya Bang ya. Lari kan. Rupanya Bang Seno juga ikutan ngejar dia. Jadi kejar-kejaran, disalib aku sama si Bang Seno, aku salib balik. Pokoknya mereka berdua tuh udah macam lomba lari, saling menyalip seolah-olah sadar. Aduh, kalau masing-masing tuh sama-sama takut. Berlari juga orang berdua itu. Berlari. Dah. Berapa menit kemudian sampailah mereka di kantin kan, ngos-ngosan tuh. Kevin nanya, "Ngapa kok lari Bang?" Kata. "Nggak apa-apa," kata. Nggak mungkin nggak apa-apa, orang muka kok panik kok dalam hati aku. Terus aku tahu nih, ini pasti ada nggak beres nih. Makanya Bang Seno juga ikutan berlari ya kan. Tapi udahlah, makan mereka. Istirahat selesai, Kevin sama Bang Seno pun baliklah ke ruang giling. Nah, waktu sepanjang jalan menuju ke ruang giling kan was-was lagi si Kevin di situ. Udah nggak tenang lagi kan, harus lewat jalan itu lagi. Udah naik di lantai 2 memang, tapi kan harus jalan lagi. Dah jalan. Belum sampai di depan pintu ruang giling, tapi ruang gilingnya udah kelihatan. Itu dari jauh aku lihat samar-samar kayak ada orang, literally orang lagi mondar mandir jalan gitu, kanan kiri di dalam ruang giling itu. Ruang giling itu kan transparan kan, kelihatan dari tempat aku jalan itu. "Bang, siapa tuh yang mondar mandir di dalam Bang?" katanya. Anehnya, waktu ku tanya itu Bang Seno nggak langsung mana, enggak, dia langsung nunduk nunduk. "Oh, paling orang di gudang tuh," kata saya. Cuman di sini aku nggak bisa dibohongin, kelihatan kok sama paniknya Bang Seno tuh sama aku. Kelihatan kali dia tuh nggak mau ngeliat ke arah orang yang mondar mandir. Itu betul mondar mandir si orang itu. Terus Bang Seno nyoba ngalihkan obrolan ke obrolan lain. Dia kan gini kan, segini. Kau tengok nih, rak-rak nih, kata. "Aku pernah loh nyoba naik rak ini, disuruh sama Pak Joko kan, Wak. Tapi nggak bisa aku naiknya, susah kali," gitu. Pikirku, apanya Bang Seno nih, random kali omonganmu. Kelihatan Wak, kayak ngalihkan tuh kelihatan kali. Terus waktu aku tengok ke situ, aku natap lagi lah ke ruang giling. Udah nggak ada lagi yang mondar mandir Wak, hilang. Udah nggak ada lagi Bang tuh orang yang mondar mandir di ruangan kita. Ketawa aja si Bang Seno, udah turun dia tadi tuh waktu kita lihat rak, kata itu. Tapi situ aku udah nggak percaya aku udah mulai nganggap itu yang ku tengok tadi itu bukan manusia, hantu tuh. Mustahil dalam sepersekian detik orang tuh bisa keluar dari ruang giling tuh, turun dia ke bawah. Kan berarti dia harus lewat tangga depan ruang giling kan. Dia kalau misalnya dia pergi, dia turun ke situ, nggak mungkin kami nggak dengar tapak suaranya. Cuman 2 jalan dia mau pergi, dari tangga itu atau ke kami. Nggak ada orang ke kami. Makin nggak nyaman aku nih, kok kayak macam tiap hari aku kok ngerasa ketakutan aja di sini, makin was-was gitu loh di situ. Beda lah, tuh mantap memang nggak ada orang Wak. Kerja lagi. Dah, keesokan harinya Kevin dapat kabar kalau semua operator giling harus lembur 4 jam ke depan. Dari yang 8 jam kerja berubah jadi 12 jam kerja, nambah lembur 4 jam. Shift pagi yang seharusnya pulang jam 2 siang, di hari itu harus pulang jam 6 sore. Dan otomatis shift siang waktu kerja juga geser lah kan. Semula masuk jam 2 siang sampai jam 10 malam, harus geser dari jam 6 sore sampai jam 6
pagi. Sebenarnya aku di situ udah malas sekali berangkat kerja, sumpah. Yang ada aku kepikiran mau resign, karena ngerasa tempat itu udah nggak beres gitu loh. Ditambah pula sama jam lembur kayak gini ya kan, resign aja apa aku ya gitu. Karena si Kevin memang setakut itu, Wak. Kejadian yang tadi malam itu udah bikin dia kayak nggak nyaman di sana. Cuman karena dari siang Bang Seno tuh udah ngechat aku buat berangkat kerja, buat memastikan aku berangkat kerja, berangkat kok ya, ini barang reject lagi banyak kali nih, nggak bisa aku handle sendiri gitu. Akhirnya nggak tega lah aku, berangkatlah aku di jam panjang ini nih, jam shift siang yang panjang ini. Dah jam 6 aku udah nyampe, official jam 6:30 lah aku baru mulai kerja waktu itu. Nah pas lagi kerja ini, entah kenapa itu tuh aku kayak pengen nengok ke belakang terus. Padahal selama ini tuh nggak pernah aku nengok ke belakang karena memang harus fokus di mesin giling tuh kan. Bahaya juga kalau misalnya kita celengak-celenguk kemana-mana. Ini malam tuh kayak gitu. Pengen tengok ke belakang. Pun aku tengok ke belakang nggak ada apa-apa. Nggak ada Bang Seno di sana. Di belakang nih kosong. Sampai beberapa saat kemudian tiba-tiba Kevin ngerasa ada yang niup leher dia. Gitu. Tengok langsung ke belakang kan. Rupanya Bang Seno, Wak. Senyum Bang Seno. Terus nunjuk ke arah kursi di belakang. Gitu. Tengoklah ke sana, Di situ ada bapak-bapak lagi duduk. Dan itu bapak-bapak kemarin yang aku nengok waktu pertama kali masuk itu duduk di situ. Nah, di situ pikirku Bang Seno bilang itu loh bapak tuh gitu, bapak yang selama ini kau cari. Akhirnya aku senyum lah ke bapak tuh. Aku ngasih isyarat, dia mau nyapa, masih pakai kedap suara. Nggak direspon sama bapak tuh cuman. Tapi udahlah, lanjut lagi Kevin kerja. Lanjut lagi kan, balik badan dia kerja lagi. Gak lama Bang Seno niup lehernya lagi. Ditengok lagi Kevin ke belakang, masih sama. Digituin sama Bang Seno. Ku tengok lagi, masih juga ada bapak tuh diam dia. Pikirku yang kedua ini maksudku apa Bang? Kok mau nyuruh aku nyamperin dia ke sana apa gimana? Tapi dalam hati aku mikir gitu. Akhirnya inisiatif lah aku buka earphone-ku, pergi aku ke sana nyamperin bapak-bapak itu, mau ngajak salaman. Pak, kan baru ketemu aku tuh setelah seminggu kerja, baru itu aku ketemu sama si bapak ini kan. Pak Kevin gitu. Udah aku sodorin tanganku kanan, diam, tetap dia cuma tengok. Gitu, gak direspon aku sama sekali. Kesal aku di situ, balik badan lah aku langsung ngedumel aku dalam hati, apanya dia nih, mentang-mentang anak baru aku diginikan pula, sok pula tuh gayanya, natapnya pun seram kali, kayak setan. Itu kata siapa? Kata si Kevin. Kevin mau balik lagi nih ke tempat kerjanya. Habis dia ngomong kayak gitu, kayak setan, tiba-tiba ada yang bisik di telinganya. Ya emang aku setan. Kata-kata, astagfirullah, kata si Kevin. Kevin tengok ke belakang, kosong, Wak, bapak-bapak tadi nggak ada. Dan di sekitarnya Kevin juga nggak ada Bang Seno. Astagfirullahaladzim. Terus seakan-akan tersadar sesuatu. Mana Bang Seno? Mana Bang Seno? Di situ Kevin ngelihat ke jam dinding, ada jam digital besar kan. Tertulis, terlihat 00.55. Kalau masuk jam 6 sore, istirahatnya jam 12 malam. Udah 00.55 artinya waktu istirahat tinggal 5 menit lagi. Heran si Kevin, kok aku bisa kebablasan kerjanya nih? Nah pas dia lagi kebingungan gini, lagi bingung kan ya, wah itu udah hilang. Bang Seno jalan masuk dari arah pintu depan. Masuk Bang Seno. Dari mana kok Bang? Bapak-bapak tadi kemana? Ini kita nggak istirahat. Harusnya kan tadi kita istirahat jam 12 Bang. Ini kok aku aja istirahat sih Bang, kata si Seno. Kalian tahu Bang Seno bilang apa? Apa gue nih? Kita kan baru aja istirahat, Vin. Baru kita masuk. Masa mau istirahat lagi? Belum puas kok ngerokok ya, ha? Nanti aja lah, sekarang kita lanjut kerja dulu. Kata. Hah? Apanya kok nih Bang? Apa? Aku dari tadi kerja loh Bang. Aku belum istirahat Bang. Tadi Abang juga di sini loh Bang sama bapak-bapak itu. Kok bisa tiba-tiba Bang nongol dari luar? Jangan bercanda lah gak lucu. Orang tadi kita ngopi ngerokok sama kok di kantin kata. Nggak ada Bang, aku dari tadi langsung gitu. Waktu dia lagi ngomong gini, ada suara gebrakan meja kencang kali dari belakang mereka. Waktu mereka berdua nengok ke belakang, Allah, di sanalah mereka lihat bapak-bapak yang Kevin lihat tadi tegak di situ. Tapi seram wujudnya, Wak. Si bapak ini atau sosok ini berdiri, kepala sebelah kirinya tuh botak berdarah-darah, muka sebelah kirinya juga hancur.
sebagian badannya koyak. Dia pakai baju seragam pabrik. Berisik! Kayak gitu kan. Wah, di situ Nat, aku sama Bang Seno nengok, sama-sama langsung teriak, sama-sama langsung wah, lari. Tapi mereka larinya mencar, Wak. Bang Seno langsung turun di tangga depan pintu. Si Kevin mungkin dia saking takutnya, mungkin saking paniknya, emang nggak fokus dia. Dia lari belok kanan ke arah pintu kedatangan yang lebih jauh tuh, ke sana dia berlari, mencar. Wow, terus si Kevin kan, itu aku udah astagfirullahaladzim, dan itu juga kayak ngerasa jauh kali dan mau sampai dekat ujung tuh jauh. Allahu Akbar. Nah pas lagi berlari nih, Wak, kan dia kan lewat rak box di samping jalan itu kan. Dan kalian tahu, di atas box dekat atas rak itu, Kevin lihat ada pocong, Wak. Pocong, sepocong itu Nenek. Betul-betul di setiap box besar tuh ada satu pocong, ada box lagi ada satu pocong. Nggak mungkin itu plastik dan pocong itu dan tegak deh. Semua jejer kayak gitu. Makin aku berlari, makin jauh pintu keluar tuh. Udah mau pingsan, aku rasa menangis, dan pecah dah menangis si Kevin di situ. Wow. Udah sampai dekat pintu ujung itu untuk menuju ke ruang produksi kan. Mau buka pintu tuh pintu kaca, Wak. Masih sempat ketengok sama aku Nat, itu di belakang aku dari pantulan kaca pintu tuh masih tegak bapak-bapak tuh, dikejar aku sama dia Nat. Itu sampai buka pintu tuh udah nggak fokus lagi, sampai kencing aku, mohon maaf, sampai kencing aku Nat. Ngompol aku, nggak berani aku tengok ke belakang, aku tarik pintu tuh kuat-kuat, lari lagi kencang. Nah waktu dia itu tuh harus turun lagi, lari sampai akhirnya tibalah dia di bawah menuju ke ruang produksi. Wah gitu kan. Waktu dia masuk ruang produksi itu semua orang di sana, ngapa nih gitu. Nengok si Kevin kan, itu celanaku udah basah itu, nggak kompol kan dia, udah basah, nggak peduli aku di situ. Nggak ada malu-malunya aku, setakut itu aku seragamnya basah, kena keringat, rambut aku udah acak-acakan, napas aku juga udah ngos-ngosan. Itu detak jantung aku udah nggak beraturan lagi lah. Nggak lama nangis lah Kevin di situ. Aku langsung ditenangin sama ada satu supervisor juga bagian produksi. Mas tenang, udah atur dulu napasnya katanya. Nah nggak lama udah agak tenang, aku dibawalah aku ke locker room, tempat istirahat kan, kayak UKS-nya pabrik itulah. Nah waktu masuk, Bang Seno juga ada di dalam. Bang Seno juga lagi ditenangin sama beberapa orang. Disuruh istirahat lah Kevin sama Bang Seno di situ kan. Itu mereka berdua udah kayak sama-sama pucat, sama-sama diam, Wak. Nggak ada yang sanggup ngebahas kejadian tadi itu, diam mereka. Udah. Beberapa saat kemudian mereka berdua udah agak sama-sama tenang. Orang-orang yang nemanin mereka tadi juga udah balik ke pekerjaan masing-masing. Tinggallah mereka berdua di locker room itu kan. Bang Seno buka omongan duluan. Aku kerja di sini udah lama, Dek. Aku juga udah sering kok ditunjukin sama bapak-bapak itu. Tahu kok aku, Dek, bukan manusia dia, gitu Bang Seno. Ngapa kok nggak ngomong sama aku dari awal sih, Bang? Diam Bang Seno. Kelihatan muka yang ngerasa bersalah tuh kelihatan dia. Aku dapat tuntutan dari atasan, Vin. Aku nggak bakal bisa dapat kontrak kerja kalau partner kerja aku masih sering resign di sini. Aku udah berapa lama di sini? Udah lewat masa probation 2 bulan tuh, tapi belum juga aku diangkat-angkat. Karena apa? Nggak ada partner kerja aku. Di sini baru ada yang masuk 1-2 hari langsung resign dia. Capek loh, Vin, rasanya tiap hari kok harus ngajarin anak baru terus dari awal sampai akhir. Ujung-ujungnya apa? Resign mereka. Aku pun sebenarnya juga pengen resign, Vin. Tapi kayak gimana? Nyari kerja tuh sekarang susah. Aku butuh kerjaan ini, Vin, buat ngidupin anak istri, kata si Seno. Berkaca-kaca mata Bang Seno ngomong kayak gitu. Aku pun jadi kehabisan kata-kata kan, mau kesal juga, tapi ya kasihan nengok si abang ini. Yang dibilang sama Bang Seno juga benar, nyari kerja susah sekarang. Akhirnya udah aku alihkan aja yang lain. Itu bapak-bapak tuh siapa sih, Bang, katanya. Nah itu aku nggak tahu pasti, tapi kata orang-orang ini jauh sebelum aku masuk ke sini ya, Dek, ada kejadian karyawan kecelakaan di mesin penggiling. Selamat karyawan tuh sebenarnya, tapi lukanya parah, deh. Nah, perusahaan mau ngasih pengobatan sama orang ini, tapi orangnya nggak boleh ngambil cuti sakit. Nah, kau bayangkanlah sama kau kayak gimana tuh. Sakit dia tapi nggak boleh ngambil cuti sakit. Kecelakaan dia tuh padahal gara tempat kerja, nggak boleh ngambil cuti sakit. Akhirnya karena si karyawan ini nggak sanggup buat kerja, bolos kerja lah dia. Dipecat dia gara-gara bolos kerja tuh, tau kau. Nggak ada pesangon, padahal itu masih dalam tahap pemulihan. Diberhentikan semua pengobatan dia. Terus sebulan kemudian perusahaan dapat kabar si orang tadi tuh meninggal. Waktu dengar itu geleng-geleng kepala aja Kunan. Kok bisa ya sampai kayak gitu kali perusahaan. Terus habis itu Kevin nanya lagi. Kalaupun emang iya ke Bang, ngapa kok tadi santai kali waktu ada dia, Bang? Maksudnya ada si bapak-bapak itu. Hah? Maksudmu? Katanya. Iya tadi ngapa kok senyum-senyum sambil nunjuk-nunjuk dia ke aku, katanya.
Apa nih? Kapan katanya? Tadi tuh loh waktu aku tanya soal istirahat katanya. Nah inilah yang bikin aku heran. Kau nih ya, biar kau tahu, kau tuh pergi istirahat sama aku, Pin. Terus kau minta naik duluan. Makanya aku bingung waktu ketemu kau bilang kau belum istirahat. Kayak mananya kau nih? Kevin juga ikut bingung lah. Bang, aku betulan belum istirahat loh bang. Berani sumpah, aku demi Allah aku belum istirahat. Hah? Terus aku istirahat sama siapa? Kata Bang Seno. Jadi kedua orang ini pun bertukar cerita lah Wak, dari POV masing-masing. Nah kalau dari POV-nya Bang Seno nih ya, dari POV-nya Bang Seno, apa yang Bang Seno alami? Waktu jam istirahat datang, Bang Seno nepuk lengan Kevin kayak biasa, ngajak istirahat di kantinnya jam 12 malam nih. Nah habis itu mereka berdua jalan Wak, jalan bersama-sama ke kantin, terus duduk sambil ngopi bareng. Tapi ternyata menurut kesaksian karyawan-karyawan pabrik yang lain Wak, orang-orang di sana sempat ngelihat Bang Seno memang betulan di kantin, memang betulan ngopi. Tapi Bang Seno sendirian. Cuman ada 2 kopi di depannya Bang Seno. Sementara si Kevin, dia kan lagi sibuk kayak gini, jadi dia nggak nengok lawak kemana-mana, lagi belum dicolek sama si Bang Seno, ya dia nggak tahu kalau itu jam istirahat ya kan. Kevin yang dilihat apa, yang niup ini, ya senyum-senyum sama dia itu. Jadi mereka berdua ini di waktu yang bersamaan lagi ditampain sosok yang sama-sama menyerupai mereka satu sama lain. Kevin ngelihat Bang Seno niup-niup leher dia sambil senyum, sementara Bang Seno diliatin Kevin yang lagi ngopi sama dia. Wangi nggak ini Wak? Ya Allah merinding aku. Setelah kejadian malam itu Nadia nggak bisa tidur aku sepanjang hari itu. Kepalaku kepikiran terus sama sosok bapak-bapak tadi yang kejadian di ruang giling itulah. Makin dipikir makin yakin aku udah nggak sanggup lagi kerja di sini, di tempat itu lagi. Tapi di sisi lain aku juga nggak enak harus ninggalin Bang Seno yang dari awal banyak kali udah bantuin aku kerja di sana ya kan. Besoknya sebelum balik kerja tuh aku ngomong lah bebek sama Bang Seno. Bang, maafin aku ya bang, betul-betul nggak sanggup lagi aku kerja di sini bang. Badanku mungkin ya kuat, tapi kepalaku yang udah nggak kuat bang. Kalau aku maksa, aku takut malah nyusahin abang pula nanti. Aku resign ya bang. Nah denger itu nggak marah Wak Bang Seno ini. Dia cuman nggak apa-apa Vin, ngerti kok aku. Nggak semua orang kuat kerja di tempat kayak gini. Makasih ya dek ya, kau udah mau nemenin aku selama kerja di sini. Baik-baik kau di sana ya katanya. Udah lah tuh kan, resign aku nak. Tinggallah Bang Seno di situ. Dah, itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Kevin selama kerja di pabrik plastik ya kan. Nggak kebayang sih aku, ya Allah, sengeri apa sampai kencing-kencing deh. Trauma aku sampai sekarang Sedih juga iya untuk dengar kisah karyawan yang kecelakaan kerja tadi tuh. Ditambah si karyawannya juga nggak dapat hak dengan semestinya. Ini kalau kalian ada di posisi Kevin sama Bang Seno gimana Wak? Kalian milih buat resign juga kayak si Kevin atau kalian bertahan macam Bang Seno? Tapi memang untuk sebagian orang Wak lebih menakutkan nggak punya uang lagi daripada diliatin setan ya kan. Apalagi in this ekonomi yang nyari kerja juga udah susah kali. Dan by the way mengenai sosok bapak-bapak itu betulan karyawan yang tadi diceritakan Bang Seno juga, si Kevin sama Bang Seno nggak bisa memastikan Wak, itu juga masih wallahu alam. Tapi yang pernah Bang Seno dengar ya itu soal operator giling yang meninggal kemudian setelah dia kecelakaan di sana. Kalaupun memang benar, kita doakan saja semoga almarhum bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala Wak ya. Gangkan. Dan kini saatnya saya berkomentar. Pertama-tama saya ingin bilang bahwa komentar saya bukan untuk menyerang pencerita, bukan juga untuk menghina orang yang mengalami cerita ini. Saya hanya mencoba melihat cerita dari sudut pandang yang lebih kritis dan lebih membumi. Karena di Hanel Jerangkong, tujuan kita bukan mencari siapa yang paling berani percaya, tapi mencoba membedakan mana yang memang kuat secara logika dan mana yang kemungkinan terbentuk karena persepsi. Dan setelah saya mengikuti cerita ini sampai selesai, posisi saya tetap sama. Saya tidak percaya dengan kesimpulan yang dibangun dalam cerita ini. Kenapa? Karena menurut saya sepanjang cerita ini pola yang dipakai sangat konsisten, suasana dibuat tidak nyaman terlebih dahulu, lalu kejadian biasa mulai ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak biasa. Coba kita lihat dari awal gangguan mulai muncul ketika Kevin pindah ke shift siang sampai malam. Ini penting. Di bagian itu ada beberapa faktor yang sebenarnya cukup kuat memengaruhi kondisi psikologis seseorang. Pertama, perubahan ritme kerja.
Sebelumnya kerja pagi lalu berubah ke jam yang lebih sore dan pulang malam. Tubuh manusia itu adaptasinya tidak selalu instan. Kalau sebelumnya terbiasa terang tamai, lalu tiba-tiba kerja di tempat besar, pencahayaan terbatas, mesin bising dan ritme berubah, persepsi terhadap lingkungan juga ikut berubah. Kedua, kondisi area kerja. Di cerita dijelaskan berkali-kali bahwa tempat itu sepi, lorong panjang, gudang tinggi, lampu terbatas, dan hanya sedikit orang di area tersebut. Saya justru berpikir, bukannya itu memang cukup umum untuk area produksi dan gudang? Kalau gudangnya besar, tak tinggi, suara bergema, aktivitas tersebar, orang bisa merasa sedang diawasi padahal sebenarnya tidak ada apa-apa. Otak manusia memang sangat suka mengisi kekosongan informasi. Lalu masuk ke bagian suara-suara. Ada suara dari arah tumpukan kardus. Pertanyaan saya sederhana. Apakah sudah dipastikan sumber suaranya? Karena di gudang dan pabrik ada banyak sekali sumber suara, pemuaian material, perpindahan barang, getaran mesin yang merambat, plastik yang bergesekan, ventilasi, orang lewat di area lain, bahkan gema langkah kaki sendiri. Yang menarik, suara itu langsung ditempatkan di jalur misteri, bukan dicari kemungkinan teknisnya. Kemudian bagian yang menurut saya paling penting, rasa seperti dilihat dan rasa tidak nyaman. Ini berulang kali muncul. Kayak ada yang lihat. Kayak ada yang mengikuti. Kayak suasana berubah. Kata kuncinya adalah kayak. Saya tidak bilang perasaannya bohong. Saya percaya orang bisa benar-benar merasakan takut. Tapi rasa takut bukan bukti keberadaan sesuatu. Kalau saya masuk ke gedung besar, sendirian, lampu redup, jam 6 sore, habis kerja berjam-jam, tanpa HP, tanpa teman ngobrol, saya juga mungkin mulai merasa ada yang memperhatikan. Rasa itu nyata. Penyebabnya belum tentu mistis. Lalu ada bagian orang mondar-mandir di ruang giling. Nah, ini menurut saya bagian yang paling menarik sekaligus paling lemah kalau dipakai sebagai bukti. Kenapa? Karena yang dipakai sebagai dasar adalah pengamatan dari jauh dalam kondisi pencahayaan tidak ideal, ditambah kondisi emosi yang sudah tegang sejak sebelumnya. Di situ bahkan rekan kerjanya sendiri terlihat tidak memberikan respons yang jelas. Kalau memang ada orang, bisa jadi pekerja lain. Kalau tidak ada orang, bisa jadi salah persepsi visual. Karena manusia itu sangat mudah menangkap pola gerakan di tempat gelap. Bayangan sedikit bergerak saja bisa terasa seperti sosok. Kemudian bagian yang paling sering dipakai untuk memperkuat cerita adalah reaksi Bang Seno. Kalau Bang Seno ikut takut berarti memang ada sesuatu. Belum tentu. Orang yang melihat orang lain panik bisa ikut panik. Ini sangat umum. Apalagi kalau dua orang sudah masuk suasana yang sama. Satu lari. Yang satu ikut lari. Bukan karena lihat sesuatu, tapi karena tidak mau jadi orang terakhir yang tertinggal. Dan saya rasa banyak penonton yang pernah mengalami ini di kehidupan nyata. Ada orang tiba-tiba teriak. Kita refleks ikut menoleh. Kalau orang itu lari, kadang kita ikut lari sebelum tahu apa yang terjadi. Lalu soal sosok yang muncul dan hilang. Menurut saya bagian ini juga menarik karena hampir semuanya diceritakan ulang berdasarkan ingatan, bukan berdasarkan bukti langsung. Tidak ada rekaman. Tidak ada saksi independen. Tidak ada verifikasi. Yang ada adalah urutan seperti ini, merasakan, menafsirkan, mengingat, menceritakan kembali. Setiap tahap itu bisa menambah dramatisasi tanpa disadari. Dan ini bukan berarti orangnya berbohong. Bisa jadi memang begitu yang dia rasakan. Tapi perasaan bukan selalu representasi kejadian sebenarnya. Yang juga saya perhatikan, cerita ini sangat sering menggunakan teknik penguatan setelah kejadian.
Contohnya, awalnya bingung lalu ingat suasananya aneh lalu kejadian berikutnya dianggap terhubung lalu semua kejadian sebelumnya ikut terasa mistis. Ini pola narasi yang sangat sering muncul di konten horor. Kalau dari awal tempatnya diberi label biasa saja, mungkin banyak momen yang lewat tanpa dianggap aneh. Saya juga ingin mengajak penonton memperhatikan satu hal. Di cerita ini tidak ada konsekuensi fisik yang benar-benar bisa diverifikasi. Tidak ada objek berpindah yang bisa dibuktikan. Tidak ada kerusakan. Tidak ada rekaman. Tidak ada saksi banyak. Yang dominan justru rasa, dugaan, dan suasana. Dan buat saya pribadi, itu belum cukup. Apakah berarti saya memastikan semuanya bohong? Tidak. Saya tidak bisa memastikan. Tapi apakah saya percaya ini bukti kejadian mistis? Juga tidak. Saya masih melihat terlalu banyak kemungkinan normal yang belum dieliminasi. Dan kalau sebuah kejadian masih punya penjelasan biasa yang masuk akal, saya pribadi belum merasa perlu melompat ke penjelasan supranatural. Itulah kenapa Hanel Jerangkong ada. Bukan untuk membuktikan bahwa semua cerita horor palsu, tapi supaya kita tidak langsung menyerahkan logika hanya karena cerita dibawakan dengan sangat meyakinkan. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian percaya kejadian yang dialami Kevin ini memang benar gangguan mistis? Atau kalian juga melihat ada banyak kemungkinan lain yang lebih masuk akal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka format reaksi seperti ini, share ke teman yang suka konten misteri, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya dari Jerangkong.